Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Video Programming bersama saya Alun Fau sebagai instruktur pada video kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang berhubungan dengan CRUD, yang dimana materi ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 9 dan 10. Dan di masing-masing pertemuan yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita sudah berhasil menampilkan data, kita sudah berhasil menyimpan data ke dalam database. Dan pada sesi ini kita akan belajar atau membahas tentang bagaimana cara mengedit data yang sudah pernah kita simpan di dalam database. Nah, untuk melakukan proses edit datanya, nah kita perhatikan langkah-langkah seperti berikut. Nah, yang pertama, kita harus aktifkan terlebih dahulu SUM PP-nya. SUM control panel kita harus aktifkan terlebih dahulu. Nah, jangan lupa ini Apache-nya, MySQL-nya dijalankan karena kita sudah menggunakan database. Kalau nanti ini nggak dijalankan pasti error. Dan ini juga dijalankan. Kemudian ini di close saja. Nanti mau dibuka lagi silahkan dilihat di sini ya. Diklik sini nanti muncul nih. Dan kemudian coba kita jalankan program kita kemarin. Sini kita coba buka. Kita buat localhost latihan CI. Oke. Nah, jadi ini program kita kemarin ya di pertemuan 9 dan pertemuan 10 hasilnya seperti ini. Nah, kemarin kita sudah bisa menambahkan data. Dan sekarang kita akan membuat fungsi ini. Bagaimana caranya? Ketika saya klik edit, maka data yang mahasiswa B ini nanti tampil di satu form dan kemudian nanti kita bisa mengeditnya. Gitu ya. Nah, misalnya ini saya mau ganti nanti misalnya mahasiswa Z namanya. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita klik edit, kemudian nanti kita tampilkan dalam satu form. Formnya itu nanti sama seperti ini. Tapi datanya itu nanti sudah tampil di sini, gitu ya. Dan kemudian ketika nanti diupdate, maka data mahasiswa ini bisa terupdate, gitu ya. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, ketika saya klik ini, lihat di bagian bawah ini nanti di bagian sini akan muncul ID-nya masing-masing mahasiswa, gitu ya. Nah, saya klik ID untuk nomor 1 ya. Lihat ada 78 di bawahnya. Kemudian yang kedua ada 5656. Nah, jadi nanti proses update datanya itu kita akan lakukan berdasarkan ID, gitu ya. Berdasarkan ID-nya. Nah, nanti ID-nya ini kita getkan di sini di URL-nya karena nanti proses pengeditannya itu berdasarkan ID-nya ini atau berdasarkan NPM-nya. Misalnya NPM 76 nama mahasiswa itu mahasiswa B, saya mau ganti. Nah, proses pengupdatean datanya itu nanti berdasarkan ini. Nah, misalnya gini, saya mau merubah data mahasiswa yang namanya itu mahasiswa B. Nah, jadi ketika saya mau merubah, maka saya harus tergantung pada ID-nya. ID-nya berapa, gitu. Atau NPM-nya berapa. Nah, gitu ya. Nah, oke, kita lanjut aja ke proses pembuatannya. Nah, diperhatikan ya, ketika saya klik ini, nah ini masih error nih. Nah, lihat di sini sebenarnya sudah sudah dapat namanya ID-nya, ID 78. Tapi formnya belum ada di sini. Kita lihat lagi yang kedua, seperti yang saya jelaskan tadi. Klik lagi. Ini 5656. Nah, jadi nanti ini yang akan kita ambil ID-nya. Paham ya? Itu juga misalnya ini mahasiswa 8, nomor 8 dan NPM-nya itu 18110246. Tuh, saya edit. Nah, maka NPM-nya ini muncul di sini. Oke, nah berarti yang menjadi tugas kita sekarang di mahasiswa controller kita harus membuat function edit. Ya, dimana di dalam function edit itu nanti dia akan menampilkan atau meload file yang namanya form edit.
gitu ya. Dia akan meload form edit. Nah, kita lihat ya bagaimana cara atau proses pembuatannya. Nah, yang pertama pada mahasiswa controller di sini harus kita buat namanya function edit, gitu ya, function edit. Nah, setelah kita buat function editnya, kita masukkan di sini $npm karena nanti kita mengeditnya itu berdasarkan npm ya, berdasarkan npm-nya. Nah, ini nanti diambil dari mana? Ini ditangkap dari sini nanti. Nah, jadi nanti dia akan nangkap ini. Nah, sebenarnya lihat ya, errornya nggak ada lagi ya, hilang. Nah, tapi di sini belum ada datanya, gitu, belum tampil datanya di sini. Nah, itu dia fungsi daripada npm itu nanti di sini. Oke, kemudian kita buat variabel where yang dimana $where yang dimana npm sama $npm. Oke, di sini kita buat dalam array, ya, kita buat dalam array. Nah, jadi nanti dia akan menangkap setiap nilainya tadi ya. Nah, jadi function edit ini dia menangkap dari URL-nya ini, dan kemudian nanti dia akan lempar ke sini. Dia akan lempar ke sini lagi. Dia masukkan di dalam array. Ya, kita masukkan ke dalam array. Sama halnya seperti yang kita lakukan kemarin di command from ya. Kita buat select bintang from, gitu ya. From mahasiswa, contoh. Nah, jadi dia menangkap ya. Kita buat where npm. Nah, jadi npm-nya itulah yang akan ditangkap, gitu ya. Dan kemudian nanti dimasukkan ke dalam array. Oke. Kemudian sini kita buat $data sama dengan this $data, kemudian mahasiswa model, kemudian edit data, function edit data, kemudian kita buat di sini $where, kemudian kita ambil mahasiswa, tabel mahasiswanya, kemudian result. Oke ya, jadi dalam artian ini ada yang tinggal di sini, kita buat lagi mahasiswa di sini karena kita sudah masukkan dalam array tadi. Kita buat variabel baru di mana di dalam variabel ini ada mahasiswa ya. Nah, kemudian nanti data yang kita tangkap dari URL-nya tadi, dia akan lempar ke dalam model ya. Model, kemudian si model akan memilih ada nggak tabel mahasiswa di dalam model kita atau dalam database kita. Karena si model ini ya bekerja ke dalam database ya. Nah, dia akan mencari setelah ada ya, ini setelah ada, kemudian dia akan cari berdasarkan npm-nya. Dia berdasarkan npm-nya di tabel mahasiswa. Gitu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi di sini dia menampilkan data mahasiswanya. Namanya select bintang from mahasiswa where npm 12.11.07.57 misalnya. Maka muncullah nanti datanya. Gitu ya. Oke, kemudian di bawahnya kita buat load view
Oke, di sini nama filenya, berarti nanti kita harus buat filenya ya di folder views. Berarti form edit data. Ya, form edit data. Berarti ini $data. Nih, kita ambil. Oke. Nah, berarti yang perlu kita buat nanti ini form edit data. Kita tambahkan di sini view-nya. Form edit data view. Form edit data mahasiswa ya. Mahasiswa view. Nah, berarti nanti kita harus membuat file ini ya. Tahu ini aja lah, edit mahasiswa aja lah, edit mahasiswa view. Kemudian nanti di dalam model kita juga membuat function ini ya. Ini model mahasiswanya. Kita perlu membuat nanti ini edit data dan form edit mahasiswa view. Nah, sekarang kita coba buat dulu yang formnya ini ya. Kita buat dulu formnya. Nah, supaya lebih cepat, kita copy paste aja dari form tambahnya, gitu ya. Kita cari aja form tambah. Ini form tambah. Karena itu nanti sama aja, di Ctrl A, Ctrl C, gitu ya. Kita copy, bisa juga seperti ini caranya. Kemudian kita tambahkan file baru, klik kanan di folder views-nya. Kemudian kita buat file baru. Tadi datanya, namanya tadi ini ya. Kita copy aja biar sama. Nih, kita buat file baru. Kita buat namanya. Jangan lupa .php-nya. Oke, seperti ini. Kemudian kita cari yang di form tambahnya tadi. Kita copy, Ctrl A, Ctrl C. Kemudian kita cari edit mahasiswa view. Kita pastikan di sini. Kita save. Oke ya. Kita save. Coba kita jalankan dulu. Oke. Nah, kenapa ini masih error? Nah, ini karena function edit data di dalam mahasiswa model itu belum ada kita buat. Oke, nanti akan hilang ini kalau misalnya kita sudah buat ini. Oke ya. Kita coba lihat dulu di mahasiswa model ya, di mahasiswa model. Nah, di sini harus kita buat dulu function editnya ya. Tadi di sini di controllernya kita buat edit data ya. Nah, di sini edit data. Nah, sekarang kita beralih ke sini. Kita buat function, kita samakan dengan nama yang kita buat di sini, nggak boleh beda. Oke, kita buat function, kemudian kita buat edit data. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita isikan, ya kita mau edit itu nanti berdasarkan apa gitu, ya berdasarkan apa. Nah, jadi di sini kita tambahkan $where, kemudian $table ya, table. Kemudian di sini kita return, kita buat this db, kemudian kita get, kemudian kita ambil $table, kemudian $where. Oke ya, seperti ini. Kita simpan. Nah, ini dalam artian dia melakukan fungsi update ya berdasarkan ini, ya berdasarkan tabel, ya tabelnya nanti, dan where ini yaitu berdasarkan npm-nya nanti, gitu ya, where npm gitu. Nah, ini nanti fungsinya dia akan ke sini ya, ke sini.
Nah, di sini di mahasiswa controller tadi yang kita buat mahasiswa model npm, gitu ya. Nah, where ini tadi di sini ya. Nah, ini where npm. Jadi variabel ini diambil di sini, dikirim kemari, dan kemudian dibuat lagi di dalam sini. Karena kita mau mengedit data di tabel mahasiswa berdasarkan npm-nya. Sedangkan tadi di sini sudah kita buat. Oke? Coba kita cek apakah error masih. Oke, nah sekarang ini sudah nggak error lagi ya. Hanya saja di sini ada yang salah. Kenapa? Datanya itu belum tampil di sini. Seharusnya ketika saya klik ini edit, seharusnya data ini data 78 npm 78 mahasiswa B, alamatnya A dan nomor teleponnya 45555, tak edit, seharusnya muncul di sini atau tampil di sini gitu. Nah, kenapa belum tampil? Nah, sekarang coba kita lihat di bagian form editnya ini, gitu ya. Kita lihat di form edit ya. Nah, kita perhatikan. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan di sini, kita harus membuat tag PHP-nya di sini. PHP, gitu ya. Kita buat PHP. Karena kita mau membaca datanya kan, PHP. Kemudian di sini kita buat perulangan for each, kemudian $mahasiswa as $item. Ya, kemudian kita tutup. Kita buat ini untuk proses pembacaan datanya nanti. Kita lihat di bagian bawah yang ada penutup formnya di sini. Lihat ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita buat di bagian bawahnya ini kita buat tag PHP. Tag PHP. Kemudian kita tutup. Kemudian kita buat seperti ini. Oke ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang perlu kita tambah di sini yaitu ini. Nah, di mahasiswa controller kita nanti akan membuat namanya aksi update ya. Ini kita ganti update atau aksi edit gitu. Aksi edit. Nah, kita lihat di mahasiswa controller kita belum ada di sini ya. Nah, di sini kita buat dulu fungsinya, function aksi edit. Ya, kita buat function aksi edit. Ini ada yang salah, function. Oke, seperti ini. Kita kembali ke edit mahasiswa view. Yang pertama kita tampilkan dulu datanya ya. Nah, di sini kita tampilkan dulu datanya. Nah, di sini kita tambahkan komponen. Kita buat value ya. Value atau nilainya kita buat atau kita buka tag PHP-nya echo $npm $item. $item. Oke. Kemudian kita getkan sini npm. Nah, npm di sini ini merupakan nama field dari database-nya ya. Jadi ini harus sama, tidak boleh beda. Gitu. Coba kita lihat dulu, kita tes apakah datanya nanti bisa terbaca atau tampil. Oke, sekarang di sini sudah ada ya, 78. Kita lihat lagi, edit. Nah, ini udah berubah nih. Kita edit lagi. Oke, kita coba yang lain. Nah, di sini juga sudah ya. Sini sudah. Coba ini 18 11 02 46. Saya edit. Nah, tambah di sini. Oke ya.
Nah, kita sedikit ganti ini, bukan form input tapi ini form update. Kita kembali ke sini, kita ganti ini form update data mahasiswa. Dan kemudian supaya nanti npm ini tidak bisa diganti, ya, kita tambahkan fungsi read only, gitu ya, read only, supaya enable ya, jadi nggak bisa diedit lagi. Seperti ini nanti hasilnya. Iya, seperti ini. Jadi kita nggak bisa nginput lagi. Yang bisa kita edit itu nanti hanya ini, nama, alamat, dan nomor teleponnya aja. Paham ya? Oke, kita kembali sedikit. Oke, untuk yang lainnya kita tinggal copy paste aja. Ini kita tambahkan, kita copy paste. Di sini sebelah namanya kita tambahkan, lalu kita buat nama. Oke, untuk alamatnya di sini kita buat value-nya, ID-nya di sini kita push, kita buat di sini alamat. Kemudian nomor teleponnya di sini kita copy paste aja, kita buat tel. Oke, coba kita lihat ya, apakah berhasil atau tidak. Nah, ini kita ganti jadi update ya, kita buat aja update data. Ya, klik atau update data aja lah, update data. Kita coba lihat, refresh, edit. Oke, ini alamatnya belum ya, ini alamatnya belum, mahasiswanya sudah ya, namanya sudah, ini juga sudah, ini juga sudah terupdate, ini juga sudah terupdate. Oke, kita lihat dulu di bagian nama, di bagian alamat sini kayaknya. Oke, kita perlu ganti, bukan di sini, tapi langsung aja kita buat di sini. Sorry, salah. Bukan ini yang harus diedit, seharusnya ini. Cut, kita letakkan di bawahnya. Kita hilangkan aja ini. Coba kita simpan dan kita lihat di browser. Oke, nah ini sudah ada ya. Nah, alamat sudah ada nih. Oke, kita kembali, kita lihat lagi contoh ini yang nama saya. Kita edit. Oke, ini sudah ada. Oke ya. Nah, jadi bagaimana sekarang membuat fungsi ini ketika saya ganti, misalnya saya buat di sini edit. Bagaimana caranya ketika saya klik ini? Nanti secara otomatis kembali ke sini dan nama saya sudah terganti jadi Alwin Edit, gitu ya. Nah, kita coba lihat fungsinya tadi. Di sini ada mahasiswa controller aksi edit. Nah, berarti kita ke sini, mahasiswa controllernya yang ada aksi edit. Nah, jadi di sini kita perlu menambahkan beberapa perintah yang akan kita gunakan untuk melakukan pengeditan datanya tadi, atau untuk penangkapan datanya tadi yang ada di dalam form edit mahasiswa. Oke, kita buat coding programnya seperti ini. Nah, jadi di sini kita tambahkan $npm. Sebenarnya kita buat $nama. Nah, $nama sama dengan $dis input, kemudian post ya, karena dia post, kemudian kita cari x nama. Kenapa npm nggak perlu kita buat? Karena dia berdasarkan npm itulah yang akan kita edit nanti, gitu ya. Jadi npm kan kita nggak perlu edit ya, yang perlu kita edit itu adalah nama, alamat, dan juga nomor teleponnya aja. Jadi kita cukup membuat ini, pasti kita paste aja ya biar lebih cepat. Ini kita ganti alamat, ini ke nomor telepon, ini saya ganti juga nomor xtel,
Ini X alamat. Nah, ini saya ambil dari mana? Ini variabel baru ya. Kalau yang ini variabel baru. Kemudian ini saya ambil dari edit mahasiswa view yang ada ini X NPM, X nama, X alamat, dan X telepon ini, X telepon. Karena nanti berdasarkan data yang kita masukkan ke situ atau yang kita rubah, itulah yang akan disimpan ke dalam database-nya nanti. Oke ya. Nah, jadi ini kita simpan. Kita buat lagi $data sama dengan array. Kita masukkan dalam array. Kita buat di sini npm sama dengan npm di koma. Nah, jadi kan ini tadi ya, data npm sama dengan dolar nama ini kita simpan dulu. Oke, kita copy paste aja nih ya, kita copy paste ini, kita copy paste npm alamat dan tel. Nah, kalau yang ini berdasarkan data dari atau field dari database kita ya, dari tabel mahasiswa. Kalau yang ini diambil dari atas, yang ini, yang variabel nama, alamat, dan telepon. Nah, ini kita ganti jadi alamat, ini kita ganti jadi tel. Oke, nah, seperti ini ya. Kemudian kita buat kita tambahkan lagi variabel baru namanya $where sama dengan kita buat dalam array lagi, kita buat npm sama dengan npm $npm. Oke, simpan. Ini $npm. Nah, berarti kita harus buat juga lah yang di atas tadi ya. Ini kita buat di sini x npm, kemudian ini kita ambil npm karena ini kita butuh ya datanya. Oke, dan kemudian di sini kita buat $this, kemudian mahasiswa model, kemudian kita buat fungsinya tadi edit data, kemudian $where, $data, tabelnya apa? Mahasiswa. Oke, nah seperti ini ya. Nah, jadi kita mengedit data berdasarkan npm, dan datanya ini kita mengubah data berdasarkan ini, data diambil dari sini berdasarkan npm dan di tabel mahasiswa, gitu ya, di tabel mahasiswa. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kemudian kita redirect ke halaman utamanya, gitu ya. Oke. Nah, seperti ini tadi kita redirect ya, kita redirect ke sini. Nah, ini kita hapus saja, kita redirect. Nah, kemudian setelah kita buat tadi di sini ya, edit data, ini juga sudah,
berdasarkan npm-nya kita coba lihat edit view-nya, npm. Oke. Nah, sekarang coba kita jalankan, kita simpan, kita edit. Ini saya mau ganti mahasiswa bintang 3, bintang 4, saya edit. Oke, kita lihat ya, ada yang salah nih. You have error syntax checks manual memory declaration 45 where npm 78 at line 2. Oke, kita lihat ya, sepertinya ada yang salah. Nah, coba kita perhatikan di sini. Tadi di sini ada array, ini nama. Sini kita buat aja juga npm-nya. Ini npm dan ini npm. Oke, coba kita simpan dan kita coba lihat hasilnya. Kita refresh dulu. Coba kita back. Ini kita mau ganti ini ya. Saya mau ganti mahasiswa B ini jadi mahasiswa Z misalnya. Edit. Saya ganti alamatnya, misalnya Medan 0812 0812 6767 8990 mahasiswa abadi, contoh mahasiswa abadi. Saya update. Oke, ternyata masih ada yang error 78 ini ya. Oke, di line 2 ya, error number. Oke, kita lihat lagi ya, kita lihat lagi errornya di mana. Oke, kita lihat lagi. Tadi errornya di sini ya. Database. Oke. Nah, sepertinya ada yang kurang ini. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita buat function ya. Function update data. Gitu. Kita buat function update data. Kita buat $where $data, $table, gitu ya. Nah, kemudian di bagian controller yang mahasiswa tadi, ini bukan edit data. Di sini kita ganti jadi function ini update data. Kita yang ini ya. Kita buat update data. Oke. Simpan. Nah, di sini kita buat metodenya di sini atau prosedurnya. Oke, kita buat di sini $this db where kemudian kita buat lagi di bawahnya $this kemudian db, kita buat update, kemudian kita ambil $data, kemudian $table. Oke. Nah, jadi ini yang perlu kita tambahkan ya. Tadi ada yang kurang tadi. Oke, ini terbalik bukan, tapi ini table ya, table dulu baru data. Oke. Nah, jadi aturan penulisan di dalam coordinator itu ya seperti ini ya. Oke, di sini kita buat videonya, simpan. Oke. Nah, jadi sampai di sini kita buat keterangan dulu di sini. Ini perintah untuk update data ya, supaya nggak lupa nanti.
kita buat komentarnya akhir perintah untuk update data. Oke, jadi kita buat dulu keterangannya. Ini perintah untuk simpan data ke dalam database. Di bawahnya buat akhir perintah simpan data ke dalam database. Oke, di atasnya kita buat ini perintah untuk menampilkan data dari database ke web browser. Oke, kemudian ini komen lagi akhir perintah untuk menampilkan data dari database ke web browser. Oke, nah, jadi coba kita jalankan programnya tadi. Kita jalankan. Kita lihat apakah masih error. Nah, sepertinya sudah tidak error lagi ya. Nah, ini kita lihat nih. Ada 78 sudah terganti mahasiswa abadi, gitu ya. Nah, kita coba edit yang mahasiswa yang nomor 2. Kita klik edit. Kemudian ini saya ganti namanya mahasiswa masuk angin. Oke, kita ganti ya. Kita buat alamatnya tidak tahu. Kemudian kita buat nomor teleponnya. Oke, kita buat sembarang aja. Update. Oke, nah ini sudah terganti ya. Nah, jadi apa yang kita masukkan di sini, apa yang kita input di sini, nah, secara otomatis ketika kita update, datanya itu nanti akan tersimpan di sini. Dan kita lihat ke dalam database apakah terupdate. Localhost phpMyAdmin. Oke, kita lihat database kita latihan CI. Kemudian ini tabelnya tabel mahasiswa, coba kita buka. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah terganti. Coba nih saya ganti lagi yang mahasiswa yang 3 ya. Ini saya ganti di sini. Oke, yang mahasiswa ketiga ini saya ganti. Ini saya buat namanya itu misalnya Delitua. Namanya Ucok misalnya. Nomor teleponnya 877 9797 8080. Oke, kita update. Oke, nah ini sudah terupdate Ucok, alamatnya juga sudah, dan nomor teleponnya juga ya. Oke, jadi untuk tutorial hari ini atau penjelasan materi hari ini tentang edit data atau update data ke dalam database sudah selesai. Silakan dipelajari dan dipahami. Jika ada nanti yang kurang paham atau yang belum jelas, nanti bisa di chat sendiri ke saya untuk menanyakan bagaimana cara ngatasin errornya. Oke, sampai di sini aja. Untuk fungsi hapusnya nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya aja ya.